teman-teman media yang saya hormati, Salam. Halo. Hingga saat ini, kriteria orang dalam pemantauan berjumlah 101 orang. Kalau kemarin kami laporkan posisi terakhir di 92 orang, hari ini bertambah sebanyak 9 orang. Dengan rincian, Kota Kupang 34 orang ODP yang selesai pemantauan 10, jumlah saat ini 24. Kemudian Lembata 2 orang, sampai dengan saat ini 2 orang. 12 orang, dan jumlah hingga saat ini 12 orang. Kabupaten Kupang 2 orang, hingga saat ini 2 orang. Sika 26 orang, selesai pemantauan 11 orang, jumlah saat ini 15 orang. TTS ODP 3 orang, jumlah saat ini 3 orang. Manggarai Timur 1 orang, jumlah saat ini 1 orang. Flores Timur 2 orang, dan hingga saat ini 2 orang. Malaka 1 orang, hingga saat ini 1 orang. Alor 1 orang, jumlah saat ini 1 orang. Sumba Timur 2 orang, jumlah saat ini 2 orang. Belu 2 orang, hingga saat ini 2 orang. Sumba Barat Daya 7 orang, jumlah saat ini 7 orang. ND 2 orang, jumlah saat ini 2 orang. Dan Manggarai 4 orang, jumlah saat ini 4 orang. Jumlah ODP saat ini 80. Yang saat ini ya, 80. Karena dari 101, 21 sudah selesai pemantauan. Nah, hal ini berdasarkan notifikasi yang diberikan oleh teman-teman kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten, dan sebagaimana teman-teman media mengikuti dalam media yang ada di beberapa rumah sakit, memang hingga saat ini keluhannya keterbatasan alat pelindung diri dan viral transport media VTM yang secara provinsi maupun nasional masih kekurangan. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, beberapa waktu yang lalu kami berkoordinasi dengan Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan, Bapak Oscar Primadi, dan kami sudah sampaikan permintaan dari Nusa Tenggara Timur. Walaupun hingga saat ini Nusa Tenggara Timur masih negatif COVID-19, tetapi melihat eskalasi dan frekuensi kenaikan ODP, kita harus antisipasi dari sekarang. Ketersediaan APD menjadi hal mutlak yang dikeluhkan teman-teman lapangan itu, sehingga provinsi juga selalu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan para pihak. Karena Bapak Gubernur telah menyiapkan penganggaran untuk mengadakan APD itu. Kita sudah berkoordinasi dengan para pihak, tetapi kondisi nasional hingga saat ini belum memungkinkan untuk seluruhnya bisa kita peroleh. Kalau kita lihat di media tadi malam, ya, sudah ada pesawat yang dikirim oleh pemerintah Indonesia ke China, dan mudah-mudahan dengan sekembalinya pesawat TNI itu ke Indonesia, mudah-mudahan sudah membawa juga dengan kebutuhan kita akan APD dan lainnya. Dan tentu Kementerian Kesehatan akan mendistribusikan ke seluruh Indonesia, ke seluruh rumah sakit yang ditunjuk maupun rumah sakit yang tidak ditunjuk, untuk bisa memperoleh alat pelindung diri untuk teman-teman bisa bekerja dengan tenang di sarana-sarana pelayanan yang ada.
Yang berikut berkaitan dengan ketersediaan viral transport media. Jadi di nomenklaturnya bukan virus transport media, tapi viral transport media, VTM. Kita juga berkoordinasi dengan Badan Litbangkes, dan oleh karena seluruh Indonesia membutuhkan hal yang sama, kita sementara petugas kita tidak bisa keluar dari Nusa Tenggara Timur karena sudah dikeluarkan keputusan untuk tidak ke sana. Sehingga kita meminta bantuan dari teman-teman yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan secepatnya mereka bisa mengurusnya dan mengirimkan ke Kupang. Hal-hal lain yang harus kita persiapkan antara lain adalah yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap kebijakan social distance. Ini harus betul-betul diterapkan, tidak untuk hanya sebagai wacana saja. Kami sedikit merespons beberapa pikiran dari masyarakat terkait dengan penutupan penerbangan, akses lain. Kami perlu menjelaskan bahwa distribusi barang dan jasa ke Nusa Tenggara Timur kita harapkan tetap berjalan, mengingat Nusa Tenggara Timur sangat bergantung kepada wilayah lain di luar Nusa Tenggara Timur, sembako dan sebagainya. Juga memang kita salah satu cara memutus mata rantai adalah mungkin membatasi penerbangan, tetapi ketika kita menyelesaikan itu, dampak yang lain muncul, ya, karena khusus untuk Nusa Tenggara Timur kita membutuhkan sarana prasarana kesehatan, membutuhkan alat pelindung diri, fasilitas obat-obatan dan sebagainya yang harus cepat didistribusi dari luar ke Nusa Tenggara Timur, termasuk ketika kita mengirim sampel darah pasien ke Jakarta, ke Litbang Kementerian Kesehatan, membutuhkan kecepatan dan itu transportasi sangat dibutuhkan. Di samping tentu alasan-alasan sosial ekonomi lainnya. Yang berikut nanti Pak Kepala KKP, Pak Kadis Perhubungan juga akan menambah penjelasan saya, tetapi dari sisi ekonomi khusus untuk pelabuhan, kita tetap membuka jalur-jalur kapal-kapal yang masuk ke Nusa Tenggara Timur, kapal barang dan sebagainya, karena memang kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur 60-70% masih dari luar, dan kita belum mandiri secara ekonomi untuk memenuhi semua kebutuhan itu, gula, garam, ya, beras dan sebagainya. Sehingga tentu kita mengkaji pemikiran dari para pengamat, para dokter, tetapi kita juga perlu menjelaskan secara keseluruhan. Dari kita tidak hanya melihat satu variabel, tetapi banyak variabel yang kita analisis, lalu kemudian dari hasil analisis itu kita membuat kebijakan. Tentu maksudnya baik, tapi kita juga menganalisis dari berbagai variabel yang lain.